المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bab 78, Babu amri wulatil umuri, bab menyuruh para pemimpin, ya, waliul amri jamaknya wulatil umur, para pemimpin, birrifqi untuk berbuat lembut, bira'ayahum terhadap rakyat-rakyat mereka, wa nasihatihim dan menasihati para pemimpin, wa nasihatihim dan supaya menasihati rakyat, wa syafaqati alaihim dan supaya lembut kepada rakyat, wa nahyi dan larangan an khasyihim dari menipu rakyat, wa tasydidi alaihim dan berbuat keras kepada rakyat atau kejam kepada rakyat, wa ihmali dan menelantarkan masalihihim maslahat rakyat, wal ghaflati anhum dan lalai terhadap rakyat, wa an hawaijihim juga terhadap hajat-hajatnya rakyat. Jadi bab ini bicara tentang kewajiban para pemerintah, para pejabat. Mereka mendapatkan gaji karena menjadi pejabat, tapi juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Jangan hanya mau gajinya saja, tetapi kewajibannya tidak dilakukan. Qala Allah Ta'ala, waqfid dan rendahkanlah janahaka sayapmu liman ittaba'aka kepada orang-orang yang mengikutimu minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman. Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Yang dimaksud merendahkan sayap itu adalah tawadhu. Jadi ini istilah orang Arab, ya. Tawadhu diungkapkan dengan kata-kata merendahkan sayap. Wa qala ta'ala dan berkata Allah Ta'ala, innallaha sesungguhnya Allah ya'muru memerintahkan bil adli keadilan, wal ihsan dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba dan memberi kepada para kerabat, wa yanha dan melarang 'anil fahsya dari perbuatan keji, wal munkar perbuatan mungkar, wal baghi perbuatan zalim. Ya'idukum Allah menasihati kalian la'allakum supaya kalian tadzakkarun mengambil peringatan. Surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini surat An-Nahl ayat 90 disebut oleh para ulama dengan istilah ajma'u ayat. Ayat yang paling jami', yang paling mengumpulkan segala masalah kebaikan. Tidak ada ayat yang lebih jami', yang lebih luas kandungannya dalam masalah kebaikan selain daripada ayat. Yang dimaksud adil itu adalah tengah-tengah dalam segala perkara. Tidak naik ke atas, namanya ifrat, tidak turun ke bawah, namanya tafrid. Contoh misalnya, memberi kepada anak kita sesuai dengan kebutuhannya. Anak kita butuh misalnya 5.000, kasih 5.000. Nah, itu berarti sedang tengah-tengah. Kalau dikasih 50.000 padahal masih anak kecil, terlalu banyak itu ifrat seperti itu. Atau dia butuh 5.000 dikasih 500. Nah, tafrid kayak begini, mentolimi anak. Gak adil kayak begitu. Nah, sebagaimana orang tua harus adil terhadap anaknya, maka pemimpin juga harus adil kepada rakyat. Itu definisi adil, ya, tengah-tengah dalam segala perkara. Tidak ifrat, tidak tafrid. Ifrat itu melampaui batas ke atas, kalau tafrid itu melampaui batas ke bawah. Jangan ifrat, jangan tafrid karena akan murah marid, tapi hendaklah adil. Adapun ihsan sudah kita bahas kemarin, mencakup ihsan dalam masalah ibadah, juga masalah apa? Muamalah. Memberi kepada kerabat, ini maksudnya diutamakan kerabat. Karena kita sedekah kepada orang miskin, itu pahalanya satu, sedekah saja. Tapi pahala sedekah kepada orang miskin yang kerabat, pahalanya dua. Sedekah sama silaturahmi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sadaqatun wasilatun. Sadaqatul rahim ala rahim, sedekah kerabat kepada kerabat adalah sadaqatun bernilai sedekah, wasilatun dan bernilai silaturahim. Maka pahalanya. Karena itu Nabi menghasung kita untuk
Apabila beramal itu sebisa mungkin pahalanya jangan hanya satu. Pahalanya kalau bisa diperbanyak. Karena itu ini mumpung sudah masuk Ramadan tampaknya ya, karena konon ada yang sudah melihat hilal ini. Maka Anda nasihatkan kepada diri saya sendiri juga kepada Anda semuanya. Sebisa mungkin amalan puasa kita pahalanya diperbanyak. Gimana caranya? Makan sahur, semua sunnah-sunnah sahur lakukan. Makan buka puasa, semua sunnah-sunnah buka puasa lakukan semua. Misalnya, termasuk sunnah Nabi dalam makan sahur adalah sahur diakhirkan. Adzan subuh setengah 5, sahurnya jam 4, itu diakhirkan. Karena cukup 20 menit makan, habis itu masih ada sisa 10 menit untuk persiapan subuh, mengakhirkan. Orang yang sahurnya jam 2 malam, dia dapat pahala sahur, tapi pahala mengakhirkan nggak dapat. Yang mengakhirkan sahur, maka pahalanya dua. Pahala sahur dan pahala mengakhirkan sahur. Kemudian termasuk sunnah juga adalah ketika sahur kita makan kurma. Nah, maka sebisa mungkin pada saat sahur makan kurma, meskipun hanya satu butir. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya alhamdulillah, ya, dinikmati aja apa yang ada. Nabi mengatakan ni'mas sahur ad-damam. Sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Hadis riwayat Abu Nuaim sahih. Nah, kalau kita makan sahur ketika makan kurma ketika sahur dengan niatan karena melakukan sabda Nabi ini, tambah lagi pahala. Orang-orang pahala satu, kita pahala tiga. Pahala sahur, pahala mengakhirkan sahur, pahala makan kurma pada saat sahur. Pada saat buka puasa juga begitu. Kamu mulai dengan makan kurma sebelum yang lain-lain. Setelah itu baru makan yang lain-lain. Dan buka puasanya disegerakan. Begitu Allahu Akbar, nggak usah nunggu adzan selesai, langsung makan kurmanya. Pahalamu langsung tiga. Pahala melakukan buka puasa, pahala menyegerakan buka puasa, pahala memulai kurma pada saat buka puasa. Nah, ini sebisa mungkin begitu. Ya. Sebagaimana di sini, kita idil kurban, kasih kepada kerabat karena pahalanya. Kemudian yang dimaksud fahsya itu adalah segala perbuatan keji yang keburukannya sangat besar. Itu namanya fahsya. Maka dosa-dosa besar itu fahsya. Zina itu fahsya. Membunuh fahsya. Adapun mungkar, ini segala perbuatan yang diingkari oleh syariat. Maka ini mencakup dosa besar maupun dosa kecil. Berarti ini termasuk apa? Zikrul ami ba'dal khas. Disebutkan yang umum yaitu mungkar, setelah yang khusus yaitu fahsya. Jadi fahsya itu pasti mungkar. Tapi mungkar tidak selalu fahsya. Wal baghi, kezaliman. Jadi nama lain dari zalim adalah baghyun. Baghyun itu arti asalnya melampaui batas. Nah, kalau kita zalim kepada seseorang itu berarti melampaui batas. Karena kita dibatasi oleh Allah. Jangan melakukan begitu kepada orang. Malah kita melakukan. Maka zalim ini bisa kepada jasad, misalnya memukul, bisa kepada harta, mencuri, bisa juga kepada kehormatan, menuduh, mengejek, mencaci, ya, itu semuanya zalim kepada kehormatan. Orang yang berbuat zalim itu diancam oleh Nabi, hukumannya disegerakan di dunia. Dalilnya, babani, dua pintu, mu'ajjalani, disegerakan, uqubatuhuma, siksaannya atau hukumannya fid dunia, di dunia. Apa saja? Al-baghyu, zalim, wal uququ, dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim sahih. Ini hati-hati ya. Zalim baik kepada jasad atau kepada kehormatan atau kepada harta, hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Dan itu masih belum lagi hukuman di akhirat, masih ada lagi. Terus yang kedua, durhaka kepada orang tua. Hati-hati nih. Orang tua pengen apa terhadap kamu, maka sebisa mungkin kamu lakukan. Kamu pengen misalnya sekolah di sana, tapi orang tuamu pengen kamu mondok di sini. Ikuti udah orang tua. Kecuali kalau orang tua menghendaki yang buruk, jangan diikuti. Tapi menghendaki yang baik, tidak sesuai dengan selera, tetap ikuti. Kemudian hadis 653.
Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum setiap kalian ra'in pemimpin wa kullukum dan setiap kalian mas'ulun akan ditanya an ra'iyati tentang rakyatnya. Al-imam imam di sini maksudnya adalah Amirul Mukminin atau khalifah. Ra'in dia adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati akan ditanya tentang rakyat. Warrajulu ra'in dan seorang laki-laki adalah pemimpin fi ahlihi pada keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyati akan ditanya tentang rakyatnya yaitu keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun dan seorang wanita adalah pemimpin fi baiti zawjiha di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyati dan dia akan ditanya tentang rakyatnya yaitu anak-anaknya suami tadi. Wal khadimu dan seorang pembantu zaman dulu Buddha. Ra'in adalah pemimpin fi mali sayyidi di dalam hartanya majikannya. Karena biasanya dia diserahi untuk mengurusi hartanya majikannya, baik itu kambingnya atau otanya dan sebagainya. Wa mas'ulun dan dia akan ditanya an ra'iyati tentang rakyatnya. Wa kullukum dan setiap kalian adalah ra'in, pemimpin atau pengurus. Wa mas'ulun an ra'iyati dan akan ditanya tentang rakyatnya. Hadis muttafaqun alaih. Ra'in ini lebih cakep kalau diartikan pengurus ya. Karena kalau pemimpin kan yang zahir pada bahasa kita pemimpin itu harus punya bawahan gitu kan. Sementara di sini ada budak ya, budak nggak punya bawahan sama sekali. Yang bawahannya ya kambing-kambing, unta-unta dan sebagainya tadi. Ya. Maka kalau diartikan pengurus lebih cakep. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang itu pasti pengurus terhadap sesuatu yang dia wajib mengurusinya. Tidak akan lepas darinya. Mau laki mau perempuan sama aja. Laki-laki yang mengurusi istrinya, anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wanita mengurusi anak-anaknya suami. Maka kalau ada seorang laki-laki ya, duda menikahi seorang perempuan janda, tapi sama-sama punya anak, jandanya punya anak, dudanya punya anak. Begitu sudah menikah duda dengan janda ini, maka seluruh anak suami, baik yang dari janda tadi maupun dari istri sebelumnya, itu semuanya harus diurusi oleh sang istri tadi. Nggak boleh dia hanya mengurusi anak saya sendiri. Ini yang anak saya, ini anak suami saya nggak mau mengurusi. Nggak boleh. Karena di sini Nabi mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Siapa yang ada di rumah suami dia? Ada anak dia ada, tapi anaknya suami yang dari istri yang lain juga ada. Itu tanggung jawab si istri. Mandinya, makannya, dan sebagainya. Maka tidak bisa semau gue seorang janda dinikahi seorang duda nggak mau ngurusi anaknya apa suaminya haram, itu akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa lepas dari apa yang kita lakukan besok di akhirat karena akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian istilah imam ini dua makna. Kadang-kadang imam itu maksudnya khalifah. Kadang-kadang imam itu maksudnya imam sholat. Lalu untuk mengetahui yang dimaksud ini yang mana, itu bagaimana? Itu melihat kepada siyaqul kalam, kondisi kalimatnya. Kondisi kalimat di sini menunjukkan bahwa imam yang dimaksud di sini adalah apa? Imam a'zam atau pemimpin. Ya sekarang ya presiden dan sejenisnya itu. Adapun imam sholat, nah, contoh hadisnya misalnya, idza qara'al imam fa'ansitu. Nah, itu maksudnya imam sholat. 654. Wa an Abi Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tidak ada seorang pun hamba yastar'ihillah yang Allah jadikan pemimpin dia itu ra'iyatan terhadap suatu rakyat. Allah jadikan dia pengurus terhadap suatu rakyat. Yamutu dia mati yauma yamutu pada hari dia mati wa huwa ghashun
dalam keadaan menipu lira'iyati terhadap rakyatnya, illa kecuali haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan kepadanya masuk jannah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan haramnya seorang pemimpin menipu terhadap rakyatnya. Kata-kata khosh ini sering diartikan menipu. Tapi antum catat, khosh itu sebenarnya adalah kebalikan dari nasihah. Kebalikan dari apa? Nasihah. Nasihah itu apa? Nah, nasihah adalah apa? Iradatul khairi lil ghairi. Iradatul khair menghendaki kebaikan lil ghair terhadap orang lain. Itu nasihat. Nah, ghasyun itu kebalikan dari nasihat. Artinya seorang penguasa wajib menghendaki kebaikan terhadap rakyatnya. Kalau dia tidak mau acuh, dia tidak acuh tak acuh terhadap rakyatnya. Mau rakyat kelaparan nggak peduli, mau rakyat kesulitan nggak peduli. Dia tinggikan saja harga BBM misalnya semau gue. Nah itu termasuk ghosyun. Maka ghosyun itu kalau diartikan menipu sebenarnya kurang mewakili. Tapi kenapa saya artikan menipu? Itu terjemah yang apa? Yang biasanya. Tapi harus kita ketahui bahwa ghosyun itu kebalikan dari nasihat. Taunya dari mana? Dari hadis berikutnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Falam yahudha, lalu dia tidak membentengi rakyat binushihi, dengan nasihatnya. Lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan bau jannah, alias tidak akan masuk jannah. Nah, inilah dalil bahwa ghosh itu kebalikan dari nasihat. Wa fi riwayatil Muslim, ma min amirin, tidak ada seorang pun pemimpin yali yang mengurusi umurul muslimin, urusan-urusan umat Islam, thumma la yajhad, kemudian tidak sungguh-sungguh lahum terhadap mereka, wa yansahu, dan tidak berbuat nasihat. Ini takdirnya wala yansahu, karena wawunya wawu ataf, dan dia tidak berbuat nasihat lahum kepada mereka, illa kecuali lam yadkhul, tidak akan masuk ma'ah bersama mereka al jannah, ke dalam jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin wajib berbuat nasihat kepada rakyat. Kalau tidak, tidak masuk jannah. Berbuat nasihat dalam hal apa? Dalam hal agama maupun dalam hal dunia. Rakyat kelaparan dibiarkan saja, itu berarti tidak berbuat nasihat dalam hal dunia. Rakyatnya tidak sholat dibiarkan saja, itu berarti tidak berbuat nasihat dalam bab agama. Maka tanggung jawab presiden itu besar. Tidak hanya masalah dunia saja, masalah agama juga tanggung jawab dia. Melihat wanita-wanita beragama Islam tapi nggak pakai jilbab, dibiarkan saja. Tanggung jawab presiden ini. Berarti dia termasuk lam yahudha binasihah, tidak membentengi rakyat dengan nasihat. Maka seorang presiden mestinya memberikan nasihat kepada rakyatnya. Yang wanita-wanita muslimah wajib jilbaban. Yang laki-laki yang dewasa wajib datang ke masjid. Jangan dibiarkan sholat di rumah, apalagi dibiarkan tidak sholat. Itu tanggung jawab presiden itu. Karena itu ketahuilah, para ulama ijma atau sepakat, kalau ada seorang pemimpin tidak menyuruh rakyatnya untuk menegakkan sholat jamaah, maka disepakati para ulama wajib dilengsarkan. Kalau dia meninggalkan sholat, maka wajib apa? Dilengsarkan. Kalau dia tidak mengajak umatnya untuk menegakkan sholat, sama juga, wajib dilengsarkan. Dengan syarat kalau mampu melengsarkan, kalau tidak mampu ya jangan melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melakukan. Kemudian yang dimaksud di sini, Allah mengharamkan jannah, itu bukan berarti tidak masuk jannah sama sekali, tidak. Maksudnya Allah mengharamkan jannah adalah tidak bisa langsung masuk jannah. Paham ya? Karena dalam Islam ini kita punya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah sepakat yang kekal di neraka itu hanya orang-orang kafir. Nah sekarang ada seorang pemimpin, dia tidak berbuat nasihat kepada rakyat, tapi dia muslim. Nah selama muslim ya masih berhak masuk ke dalam jannah. Maka kata-kata seperti ini, haram masuk jannah,
atau pasti masuk neraka, itu jangan dipahami masuk neraka kekal, haram masuk jannah selama-lamanya. Enggak begitu. Maksudnya dia pasti masuk neraka itu pasti disiksa di neraka. Tapi suatu saat pasti akan dientaskan dari neraka karena dia seorang muslim. Ya. Nah, maka kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu kita hafalkan. Tidak ada yang kekal di neraka selain orang-orang kafir. Karena itu hadis-hadis yang bicara tentang masalah ini semuanya harus dipahami atas kaidah ini. Karena kalau tidak kita pahami sesuai kaidah ini, nanti akan tabrakan dengan dalil-dalil yang lain. Contoh misalnya ya, Nabi mengatakan perang sesama muslim adalah kafir. Seolah-olah apa? Dia itu seolah-olah dia sudah murtad. Oh, tidak bisa begitu. Dalil-dalil yang lain menunjukkan tidak seperti itu. Maka tidak bisa dikatakan bahwa orang sesama muslim menyebabkan kekal di neraka. Tidak. 655. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, fi baiti hada, di kamarku ini, Allahumma ya Allah, man waliya, siapapun yang mengurusi, min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an, sesuatu, fasyaqqa alaihim, lalu memberatkan terhadap mereka, fashquq alaihim, maka beratkanlah terhadapnya. Wa man waliya, dan siapapun yang mengurusi, min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an, sesuatu, farafaqa bihi, lalu dia lembut terhadap mereka, farfuq bih, maka lembutlah terhadapnya juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, boleh kita mendoakan keburukan terhadap pemimpin yang zalim. Karena di sini Nabi juga mendoakan siapapun yang mengurusi umatku, memberatkan, berarti zalim, maka beratkanlah juga. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' balasan min jinsi, sejenis al-amal, dengan amal. Amalan yang memberatkan kepada orang dibalas oleh Allah, diberatkan. Amalannya memudahkan orang akan dibalas oleh Allah, dimudahkan. Dan kaidah ini al-jaza' min jinsil amal. Ini kalau mau kita kumpulkan dalilnya dari Quran maupun dari hadis, akan ketemu sangat banyak sekali. Contohnya dalam Arba'in Nawawiyah, Nabi mengatakan wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhi. Contohnya dalam Quran apa? Al-jaza' min jinsil amal. Apa contohnya? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Banyak sekali. Antum ini kan bulan Ramadan nih. Antum tadarus 30 juz sambil mencari mana dalil al-jaza' min jinsil amal. Antum kumpulkan sudah jadi satu buku. Jadi nulis buku itu sangat gampang. Antum tetapkan judulnya, kemudian cari bahannya. Judulnya apa? Al-jaza' min jinsil amal. Kumpulkan dalil-dalil Quran, kumpulkan dalil-dalil hadis Nabi SAW. Ada satu. Kalau pengen lebih tebal lagi, ayat-ayat yang sudah dikumpulkan dikasih tafsiran. Hadis-hadis yang sudah dikumpulkan dikasih syarah. Jadi buku lebih tebal lagi. Jadi membuat buku sangat gampang sekali. Kalau antum mau dan bismillah dengan nama Allah menulisnya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata bait, tadi saya artikan apa tadi? Kamar. Nah, ini istilah yang sering orang salah. Baitun kamar, hujratun kamar tamu. Kalau sekarang orang-orang mengartikan baitun adalah rumah, hujratun adalah kamar. Yaitu bahasa sekarang. Tapi kalau antum ketemu dalil-dalil Quran maupun hadis, ketahuilah hujrah itu adalah ruang di luar kamar. Atau kalau sekarang ya, kamar tamu. Contohnya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang memanggil engkau wahai Nabi di belakang hujurat, di belakang kamar tamu. Jadi rumah Nabi itu ada dua area. Area yang lebih dalam itu kamar tidur, itu disebut baitun. Yang kita sebut zaman sekarang kamar atau ghurfah atau hujur. Kemudian di luarnya itu ada ruang terbuka, gitu. Tidak ada atapnya. Yang ada atapnya hanya kamar untuk tidur. Yang hujrohnya itu tidak ada atapnya, bisa melihat ke arah langit.
Maka itu disebut sebagai hujrah. Nah, orang-orang yang panggil-panggil Nabi ini bukan berada di dalam hujrah, tapi di luar hujrah. Makanya Allah mengatakan yunaduna kami wara'in hujurat. Termasuk hadis yang pertama tadi kita baca, ya. Kiramun tadi ya. Satartu sahwatan li bikiramin. Nah, sahwah itu sama dengan hujrah. Berarti di luar apa? Bait, di luar kamar tidur. Sudah jelas ya ini ya. Kita lanjutkan 65 nih. Wa an Aisyah sudah ya 654. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat adalah Bani Israel tasusuhum mengurusi mereka mengatur mereka al-anbiya para nabi-nabi kullama setiap kali halaka wafat nabiun seorang nabi khalafahu menggantinya nabiun nabi yang lain. Di halaka artinya apa? Wafat atau mati. Dalam Quran ada kan? Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasulan. Surat Al-Ghafir ayat 34. Ketika Nabi Yusuf sudah mati, kalian mengatakan mudah-mudahan Allah tidak mengirim lagi nabi setelah Nabi Yusuf. Nauzubillah. Ini orang-orang Bani Israel sangat benci kepada nabi-nabi mereka. Sampai-sampai ketika nabinya mati malah berdoa. Mudah-mudahan gak ada nabi lagi. Sebagian aturan. Nih. Itu orang Bani Israel jangan ditiru. Kemudian Nabi mengatakan wa innahu dan sesungguhnya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Makna ini ada gak dalam Quran? Allah mengatakan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukan bapaknya siapapun dari laki-laki kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan khatiman nabiyyin atau khataman nabiyyin, dua qiraat mutawatir. Artinya adalah penutup para nabi. Jadi nggak ada nabi lagi setelahnya. Karena itu berdasarkan ayat ini kita tegas menolak Ahmadiyah. Kenapa? Ahmadiyah sudah kafir, murtad apabila mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Maka Ahmadiyah itu dibagi dua. Lahore sama Qadian. Yang Qadian itu yang meyakini Ahmadiyah sebagai nabi. Itu sudah orang-orang kafir murtad mereka. Dan kalau yang di Lahore, Pakistan, itu konon mereka tidak meyakini Mirza sebagai nabi. Mereka hanya meyakini sebagai pembaharu atau sebagai orang yang ya wali Allah lah kalau istilah kita. Nah, itu juga sesat salah. Orang kayak gitu kok disebut wali gimana? Tapi tidak sampai kepada derajat kafir. Kenapa? Tidak meyakini sebagai nabi. Yang meyakini sebagai nabi kafir. Kenapa? Karena berarti menolak surat Al-Ahzab ayat 40. Baik, kemudian wasaya pun dan akan ada ba'di setelah saya khulafa pemimpin-pemimpin fayakfurun lalu mereka akan banyak. Kalau mereka mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah, fama ta'muruna apa yang kau suruh padakan? Qala beliau mengatakan aufu sempurnakanlah bi bai'atil awwal bai'at kepada pemimpin yang pertama fal awal lalu yang berikutnya. Suma kemudian a'tuhum berikanlah kepada mereka haqqahum hak mereka wasallallahu dan mintalah kepada Allah alladzi lakum hak yang untuk kalian fa innallah karena sesungguhnya Allah sa'iluhum akan bertanya kepada mereka an mastar'ahum tentang apa yang Allah jadikan mereka sebagai pemimpin. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya untuk kita membaiat Amirul Mukminin atau khalifah yang ada. Adapun kalau khalifah itu zalim kepada kita, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita adalah satu, baiat kepada khalifah, dua, taat kepadanya. Selesai. Adapun dia tidak adil kepada kita, adapun dia zalim kepada kita, itu urusan dia sama Allah. Karena itu hendaklah kita minta hak kita kepada Allah. Kalau mereka tidak memberikan hak kita kepada kita, pemimpin tidak memberikan haknya rakyat kepada rakyat,
mintalah sama Allah. Tetapi kewajiban seorang rakyat kepada pemimpin tetap kita lakukan. Jangan sampai gara-gara pemimpin tidak memberikan haknya kepada rakyat, akhirnya rakyat tidak melakukan kewajibannya sebagai rakyat. Nggak boleh. Seorang suami kan pemimpin kan, istri kan rakyat. Seandainya suami tidak adil kepada istrinya, zalim kepada istrinya, maka istrinya hendaklah tetap melakukan kewajiban sebagai istri. Antum santri juga begitu. Andaikan seorang santri tidak mendapatkan keadilan dari seorang guru, maka kamu sebagai santri tetap lakukan kewajibanmu sebagai santri. Adapun urusan kezaliman seorang guru misalnya, maka itu hanyalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hadis ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa dalam Islam itu ada namanya bai'at. Bai'at itu apa? Janji untuk mentaati kepada pemimpin, itu bai'at. Bai'at ini hanya diterapkan kepada para khalifah atau amirul mukminin. Maka tidak ada bai'at kepada ustaz. Di sini misalnya yang paling tinggi mengurusi kalian Ustaz Lutfi misalnya, nggak ada bai'at kepada beliau, ya, bai'at tukar pakai jabat tangan, nggak ada begitu. Adapun taat saja wajib taat, ya. Tapi bai'at nggak ada. Bai'at itu jabat tangan untuk mengucapkan dengan ikrar, ya, saya ikrar untuk bai'at, ya, untuk melakukan jihad fi sabilillah, atau bai'at untuk melakukan tahajud setiap malam. Nggak ada begitu bai'at, nggak ada diajarkan untuk selain para khalifah. Baik, kita lanjutkan 657. Wa an A'id bin Amr radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya dia dakhala masuk ala Ubaidillah bin Ziyad, kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dia seorang pemimpin pada masa tersebut. Faqala lahu, maka A'id mengatakan kepada Ubaidillah, "Hai bunayya, wahai putraku." Ini kata-kata putra itu maksudnya panggilan dari orang tua kepada anak muda, ya, bukan berarti betul-betul dia anaknya, bukan. Ini sami itu sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Inna sesungguhnya syarra paling jelek ar-ri'a para pemimpin adalah al-hutamah, orang-orang yang kejam. Hutamah itu dari kata-kata hatama, artinya memecah. Maksudnya memecah rakyatnya dengan kezaliman. Maka arti yang paling enak ya tadi, kejam, ya. Kejam, suka berbuat dolim kepada rakyatnya, tidak punya belas kasih kepada rakyatnya, itu hutamah. Kemudian setelah dia menyampaikan sabda Nabi, dia mengatakan, "Fa'iyyaka," maka hindarilah olehmu, antakuna, bahwa kamu menjadi minhum, termasuk mereka tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin yang kejam termasuk pemimpin yang paling jelek, sehingga mereka adalah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah satu hadis lagi, ya, karena ternyata sisa satu hadis 58. Wa an Abi Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu annahu qala li Muawiyah, dia mengatakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man wallahu Allah, barang siapa yang Allah jadikan pemimpin dia, syai'an terhadap sesuatu, min umuril muslimin, dari urusan-urusan umat Islam, fahtajaba, lalu menutup diri, duna hajatihim, dari hajat mereka, wa khallatihim, dan kebutuhan mereka, wa faqrihim, dan kefakiran mereka, ihtajab Allah, Allah pun juga menutup diri, duna hajatih, dari kebutuhan si pemimpin tadi, wa khallatihi, dan kebutuhannya, wa faqrihi, dan kefakirannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Faja'ala, maka menjadikanlah Muawiyah radhiyallahu anhu rajulan, seorang laki-laki, ala hawaijin nas, terhadap hajat-hajat manusia. Maksudnya hajat-hajatnya rakyat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh menutup diri untuk mengurusi hajat rakyatnya. Pintunya dibuka 24 jam. Rakyatnya yang punya urusan silakan datang. Maka zaman dulu tidak pernah Nabi SAW ada penjaga pintu, enggak ada.
Siapapun mau ketemu Nabi, tinggal ngetok pintu Nabi dengan tangan dia sendiri. Nggak ada penjaga, nggak ada. Ada seorang wanita sedang menangis terseduh-seduh, teriak-teriak di kuburan, menangisi anaknya yang sudah mati. Dinasihati oleh Nabi, jangan begitu, takwalah kepada Allah. Tapi karena dia nggak nulis siapa yang nasihati, langsung aja mengatakan, kamu itu nggak melihat apa musibah saya. Kalau kamu mengalami musibah, kamu paling juga nangis. Nah, begitu Nabi sudah pergi, dia diberitahu, ini tadi yang nasihati kamu Nabi. Maka dia kaget bukan main, akhirnya pergi langsung ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta maaf. Ternyata sampai di rumah Nabi, nggak ada pengawal, nggak ada penjaga pintu, langsung ketemu pintu Nabi, diketuk pintunya, Nabi keluar. Nah, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah juga sama. Habis sholat mengimami sholat jamaah, dia nggak segera pulang dari masjid, tapi duduk antara zuhur sampai dengan asar. Siapapun rakyat mau ketemu presiden, ini orang yang duduk di masjid. Harusnya begitu. Nah, makanya Muawiyah ketika diberitahu hadis ini, dia karena merasa sibuk tidak bisa keluar setiap saat kepada rakyatnya, maka ja'ala rajulan, ya, dia mengutus seseorang untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan rakyat sebagai wakil dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena itu dari hadis ini kita tahu fadilah Muawiyah. Dia seorang sahabat Nabi, penulis wahyu, dan dia kalau mendengar sabda Nabi langsung dilakukan. Pernah Muawiyah itu naik mimbar ceramah. Tiba-tiba ada rakyatnya yang ngomong kurang ajar, nasihati tapi nasihatnya terlalu kencang, pedes nasihatnya. Maka Muawiyah segera turun dari mimbar, kemudian dia mandi, berwudu. Setelah itu naik mimbar lagi, kemudian mengatakan bahwasanya marah itu sumbernya dari setan. Setan itu tercipta dari api, api kalah dengan air. Maka saya segera berwudu mandi untuk meredam marah. Nah, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu melanjutkan ceramahnya. Ini fadilah Muawiyah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai orang yang halim, orang yang sangat apa? Aris. Aris itu nggak mudah marah, nggak mudah menghukum. Nah, itu sikap Aris. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu fadilahnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah hadis ini. Karena itu saya teringat satu hadis Nabi yang menyebut kerajaan Muawiyah adalah mulkan wa rahmatan. Dan ini sebagai penutup untuk kajian kali ini ya. Mulkan wa rahmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu hadzal amri nubuwah." Islam ini pertama dimulai dengan kenabian, yaitu kenabian Nabi Muhammad wa rahmat dan rahmat Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu khilafah dan rahmat, yaitu 4 khalifah atau tambah satu lagi 5 khalifah Hasan bin Ali. Tsumma yakunu mulkan wa rahmah. Kemudian kerajaan plus rahmat. Nah, Muawiyah berarti masuk mulkan wa rahmatan. Maka sabda Nabi ini sesuai hadis yang barusan kita baca ini. Ini bentuk rahmatnya Muawiyah kepada umat manusia. Tsumma yakunu imarah wa rahmah. Kemudian kepemimpinan yang juga rahmat. Tapi berikutnya adalah pemimpin-pemimpin yang kurang ajar. Ini hadis yang riwayat Tabarani, rawi-rawinya thiqah. Sampai di sini pelajaran yang dapat kita sampaikan benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.